ngomong-ngomong, siapa sih Mbak Alawi yang laki-laki yang sudah tes DNA? Nah, dari dataset di Balawi itu ada kira-kira 4 marga yang mirip di Indonesia, ya, yang BSA. Asegaf, Al-Habsyi, BSH, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas satu video yang cukup menarik dan ini sangat mencengangkan kita semua, dimana bahwa menurut ahli ini, ya, bahwa ada beberapa dari kalangan Baklawi yang sudah melakukan tes DNA. Dan ternyata apa hasilnya? Ini yang betul-betul sungguh mengejutkan. Tentu jawaban ini adalah jawaban yang sudah lama dinantikan oleh banyak kalangan. Di saat dimana banyak tokoh-tokoh yang kemudian meminta agar Baklawi mau melakukan tes DNA. Para habaib diminta agar dia mau melakukan tes DNA untuk membuktikan secara genetik dia betul-betul tersambung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi memang sejauh ini, ya, mereka yang selalu mengaku-ngaku sebagai surian Nabi dalam berbagai ceramah-ceramah beliau itu tidak berani. Tetapi sebagian dari kalangan mereka ada yang sudah melakukan dan ternyata hasilnya betul-betul mengejutkan sebagaimana diulas oleh ahli DNA ini. Ini menarik, seperti apa kita simak sama-sama. Kedua ayahnya ada, tapi ayahnya ada yang tanya. Kalau cuma garis laki-laki aja mau komplit, saya terangkan dikit tes DNA yang komplit ya. Kalau garis laki-laki itu sebenarnya yang dilacak pertama itu kakek. Kalau buku nasab kan dari bawah ke atas. Kalau DNA itu dari atas ke bawah. Sama-sama namanya Ahmad bin Sugeng dengan Ahmad bin Fuad. Ahmad kan ya. Tapi binnya beda. Itu berarti orang berbeda kan. Makanya kalau tes DNA yang hanya mencari jalur kakek, itu yang dilacak kakeknya dulu sampai ke bawah kita. Itu sampai sekarang paling murah itu kalau kita belum pernah tes itu $159. Tapi kalau kita ingin nyari semua jalur bapak, jalur ibu, jalur selang-seling, itu sekarang paling murah itu kalau nggak salah $350 tuh. Tapi itu cuma dapat catatan aja kita. Bacanya kan harus butuh ahlinya. Ahli itu kan butuh sekolah. Kan masa disuruh gratisan tegama. Itu kalau di luar negeri itu konsultasinya $47 per jam. Karena mereka harus beli komputer gede. Itu kan 90 giga itu datanya 90 GB. Satu harddisk tuh, satu harddisk 128 giga itu hampir penuh. Harus beli komputer, kasihan juga kalau nggak dibayar. Ya itulah, tapi itu udah mending karena tahun 2020 itu berapa tesnya? 1,5 miliar satu orang. Sekarang tinggal 7 juta itu kan udah. Nanti kalau misalnya anak saya yang kecil udah kerja mungkin kalau sudah 500-an ribu nggak ada orang bisa ngumpetin nasab dah. Kalau kita yang keturunan mana? Ini mau diklaim Wali Songo nanti dibully lagi. Kalau Wali Songo itu kan garisnya ngikutin garis orang Jawa ya. Apa anak laki-laki, anak perempuan, semua keturunannya dianggap bukan dianggap, memang cucunya gitu loh. Itu gunanya nyari-nyari nasab kan bukan nyari pengakuan. Silaturahmi, ketemu dulur. Bukan mau membanggakan nasab. Kalau Bani Wali Songo itu yang penting satu punya keahlian, ben gak ngisin-ngisini gitu ya. Di keahliannya dia berprestasi, terus kedua tuh ya nyebar manfaat tuh yang penting, nggak usah kalau pengen tes DNA ya terserah, nggak tes tapi kita kalau ingat wayang ya, jadi ngomong geladah sama aja. Kalau perhatikan tentang Werkodara ya diperlakukan itulah. Werkodara itu baru mengakui anak kalau anaknya bisa ngalahin bapaknya. Bani Wali Songo mending seperti itu. Berprestasilah lebih tinggi dari bapak muda, itu aja. Jangan ngikutin Balawi. Ya gitulah. Kita nasab itu untuk nyari kerabat, bukan untuk
minta diakui gitu. Coba ini saya mau tanya Ya. mumpung saya ketemu dari ya, karena gini anak ini di saat ada pertemuan di situ ada pertanyaan dan pertanyaan itu terjawab, kala itulah pertemuan itu akan menjadi sangat amat menarik. Nah, jadi saya langsung ahlinya Pak Dr. Sugeng. Saya pertanyaannya cuma sederhana sebenarnya. Ngomong-ngomong, siapa sih Mbak Alawi yang laki-laki yang sudah tes DNA? Karena selama ini kita ngomong gage itu belum pernah tahu siapa Mbak Alawi laki-laki yang sudah tes DNA. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, sebagian besar Balawi itu yang tes DNA itu Balawi luar negeri, karena nenek moyangnya dari Yaman. Di sana memang nggak bisa nasab untuk nasib. Kenapa? Al Irsad tuh ngakui nggak nasab Balawi? Enggak. Sama-sama dari Yaman tuh. Nggak ada gunanya nasab di Yaman sana. Makanya mereka bebas-bebas saja. Kenapa mereka tes DNA? Nyari saudaranya. Sama dengan kita Bali Wali Songo nyari-nyari saudara. Katakanlah ketemu haplogrupnya, katakanlah satu kelompok itu haplogrupnya beda-beda, tapi ada satu klaster yang sama. Itu yang klaster sama itu berarti misalnya sekian ratus tahun punya kakek bersama. Jadi orang ikut tes DNA itu bukan mencari pembuktian apa-apa, nyari saudaranya sebetulnya, kan nyari kekerabatan. Nah, dari dataset di Balawi itu ada kira-kira 4 marga yang mirip di Indonesia, ya. Ada Al-Habsyi, ada, ya. Satu dari Indonesia, ngaku dari Indonesia tapi udah tinggal di Yaman, balik ke Yaman. Yang BSA itu mendeklarasikan dari Indonesia. Itu yang BSA. Asegaf, Al-Habsyi, BSH, satu lagi apa? Bukan. Ya intinya yang semarga itu udah ada dari Yaman. Karena mereka garis laki-laki kan kita anggap sama. Nah, dari Indonesia 6 orang itu tes ke Dante, nggak mau ke family tree. Itu boleh-boleh aja. Protokolnya kan sama aja. Mereka analisikan ke Yeful. Yeful itu perusahaan analisa, bukan apa? Seperti tadi saya bilang, analisa itu butuh sekolah sendiri, nggak cuma tesnya gitu kan ya. Itu ada 6 orang. 6 orang dari Indonesia sudah tes. Karena dari penelitian Profesor Hera itu nggak ada grup G waktu itu ya. Yang paling mungkin Balawi, nggak ada yang lain gitu. Berarti sudah ada di Indonesia. Udah 6 orang. Karena apa? Yang 6 orang ini sama dengan Giyaman itu, yang tadi saya sebut marganya Asgaf, Jamalul Lail, Mas. Nah, jadi penanda genetiknya itu dari 25 itu plek sama dengan Asgaf, Jamalul Lail, Al-Habsyi sama BSA. Ya, mereka kan kawin sama saudara-saudara sendiri semua kan ya. Mereka masih punya peluang untuk ketersambungan ke Sayyidina Ali. Tapi kalaupun mungkin ya paling 1 marga atau 2 marga aja. Yang lain rungkat semua. Yang udah terlanjur tes itu rungkat semua. Kecuali 2 orang kemarin loh ya. Wah, ini ditakut-takuti malah nggak berani. Lah kalau saya kenapa nggak tes DNA buat cari apa? Satu juga mahal gitu loh ya. Kalau sulit ngirimnya, saya belum terkirim gitu. Kalau saya nggak tes DNA pertama ya buat apa? Wong saya cari beasiswa juga nggak ditanya nasab saya. Nanti saya akan tes kalau udah mungkin harganya murah terus saya rasa penting gitu. Kalau kayak Balawi ini kan masalahnya udah mengklaim nasab ya harus membuktikan gitu. Yang nggak perlu pembuktian ya nggak.